Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi, Agus Mulyadi, sebagai host yang akan menemani Anda. Dung tak dung 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 dut. Kasus penabrakan Honda Brio kuning di Senopati, Jakarta Selatan yang melibatkan tersangka pengendara Fortuner Giorgio Ramadan yang sempat ramai di media sosial akhirnya berakhir damai. Pengendara Honda Brio Ari Widianto resmi mencabut laporannya dari Polres Jakarta Selatan pada Jumat 17 Februari 2023 lalu. Kasus tersebut bermula saat Giorgio tidak terima karena ditegur saat melawan arah. Percekcokan terjadi hingga akhirnya Giorgio muntap dan kemudian merusak mobil Honda Brio milik Ari. Ari pun langsung melapor ke Polres Jakarta Selatan. Tak butuh waktu yang lama bagi polisi untuk segera menangkap Giorgio karena memang ada banyak kamera CCTV saat kejadian berlangsung. Kasus tersebut kemudian viral di media sosial. Pada akhirnya Ari mencabut laporannya, juga mengajukan restoratif justice ke pihak Polres Metro Jaksel. Ari mengaku dirinya dan Giorgio sepakat berdamai setelah Giorgio meminta maaf dan berjanji akan membayar seluruh ganti rugi kerusakan mobil Ari. Hal tersebut membuat netizen yang sudah memviralkan kasus itu jadi agak kesal, sebab mereka merasa kasus tersebut anti klimaks. Memang dari dulu netizen itu ya begitu, permintaannya suka nggak masuk akal. Mereka marah karena kasus penabrakan Honda Brio itu berakhir damai, di mana Ari akhirnya mencabut laporannya setelah ia mendapatkan permintaan maaf dan dijanjikan uang ganti rugi oleh si penabrak. Netizen merasa sia-sia karena sudah memviralkan kasus tersebut. Ya, sebagai orang yang pernah ikut wirawiri karena bantuin saudara yang menghadapi kasus hukum, saya bisa lah ya memahami langkah realistis Ari yang mencabut laporan saat ia sudah mendapatkan permintaan maaf dan ganti rugi ya. Mengawal sebuah kasus ya, sesepele apapun itu bukan hal yang mudah dan murah, butuh energi, waktu, dan uang yang banyak. Bayangkan jika Ari tetap melanjutkan kasusnya ya, mobilnya masih akan ditahan sebagai barang bukti. Ia masih harus membayar pengacara, datang ke kantor polisi, sidang dan lain-lain ya. Itu semua mahal dan melelahkan ya. Sehingga damai mencabut laporan atau apalah itu istilahnya menjadi hal yang paling masuk akal. Jadi kalau Pak Ari ini pengen damai ya wis lah ya, nggak apa-apa. Itu jalan yang paling realistis dan paling bikin dia nggak tekor. Netizen ini memang ya kadang suka nggak tahu diri ya, cuma bantu retweet, cuma bantu viral ya, nggak bantu biaya ngawal kasus, nggak circular, bayarin pengacara dan ongkos bolak-balik kantor polisi, tapi mintanya macem-macem ya, udah kayak donatur yayasan aja loh. Ya netizen Indonesia ini loh, ramasuk. Diragukan banyak orang karena dinilai sudah habis. Cristiano Ronaldo kini membuktikan bahwa dirinya masih layak dan masih punya ketajaman di usianya yang sudah menginjak 38 tahun. Sempat terseok-seok di pekan-pekan awal saat bermain bersama tim barunya Al Nassr, kini Ronaldo terus menunjukkan performa yang semakin meyakinkan. Dalam pertandingan debut pertamanya melawan Al Ittifaq, Ronaldo memang tampil sangat mengecewakan. Ia gagal mencetak gol dan hanya mencatatkan 4 tembakan saja. Namun setelah itu Ronaldo kemudian menggila. Di pertandingan berikutnya melawan Al Fateh, Ronaldo mencetak 1 gol. Kemudian di pertandingan berikutnya melawan Al Wahda, Ronaldo bahkan mengamuk mencetak 4 gol sekaligus. Sementara dalam pertandingan terbarunya melawan Al Tawun, Ronaldo mencetak 2 assist. Itu artinya hingga pertandingan keempatnya Ronaldo sudah terlibat dalam 7 gol terakhir Al Nassr, masing-masing dalam bentuk 5 gol dan 2 assist. Penampilan gemilangnya itu juga makin membuat Ronaldo tampak bahagia dan tidak salah-salah amat pindah ke Saudi Arabia. Jika ia terus mempertahankan performa apiknya hingga akhir musim, bukan tak mungkin ia bakal menggeser kompatriotnya di Al Nassr, Anderson Talisca, yang kini masih tercatat sebagai top scorer Saudi Pro League dengan taruhan 13 gol. Alhamdulillah saya ikut bahagia ya, nderek bunga dengan performa apik Mas Ronaldo di Liga Arab Saudi. Sekarang sudah cetak 5 gol dan 2 assist dari 4 penampilan terakhirnya.
Sebagai orang yang pernah ngefans sama Ronaldo tentu sedih ya saya kalau tahu Mas Ronaldo ini diejek-ejek karena dianggap sudah tidak berguna sebagai pemain. Makanya penampilan gemilangnya di Al Nassr ini cukup membuat hati saya jadi ayem. Hati saya langsung hangat lah ya melihat postingan-postingan Instagram Mas Ronaldo itu yang sekarang makin sering prengas-prenges ya. Bahagia rasanya melihat Mas Ronaldo itu dengan kostum ya biru kuning ala PMI itu makin sering lah mengunggah konten-konten update pertandingan karena penampilannya makin bagus. Sebagai fans MU, saya jadi bisa bersyukur atas kepindahan Ronaldo ke Al Nassr. Maklum saja, di musim terakhirnya bersama MU, penampilan Ronaldo sangat buruk ya. Seret, nggak bisa cetak gol. Wajahnya jadi ya merengut, besengut, kelentrak-kelentruk ya. Kasihan, pemain berlabel bintang dunia dengan ekspektasi yang berat yang harus dipikul di punggungnya harus menerima kenyataan kalau dirinya dianggap buruk. Apalagi di MU oleh banyak orang, ia sering dianggap sebagai beban tim. Makanya kepindahannya ke Al Nassr yang ternyata bisa menghadirkan kembali performa terbaik Ronaldo ini adalah hal yang sangat menggembirakan ya. MU penak, Ronaldo ya penak ya. Urip golek opo to bos. Setelah Twitter meluncurkan fitur Twitter Blue yang membuat pengguna bisa mendapatkan centang biru dengan membayar uang sebesar 120.000 per bulan, kini Instagram dan Facebook akan meniru langkah Twitter tersebut. Informasi itu disampaikan langsung oleh CEO Meta Mark Zuckerberg. Ia mengatakan bahwa pihaknya tengah menguji layanan Meta Verified yang akan membuat penggunanya bisa mendapatkan centang biru atau lencana terverifikasi. Harga yang ditetapkan oleh Meta dalam keterangan terakhirnya adalah sebesar $11,99 atau setara Rp182.000. Saat ini fitur terbaru itu masih dalam tahap uji coba dan baru bisa diperoleh di Australia dan Selandia Baru. Namun diperkirakan dalam waktu dekat fitur itu akan bisa segera digunakan di beberapa negara lainnya. Hadirnya fitur Meta Verified ini tentu saja menimbulkan pro kontra tersendiri di media sosial, sama seperti yang terjadi di Twitter. Hadirnya centang biru berbayar dianggap akan membuat kevaliditasan sebuah akun tertentu menjadi semakin kabur. Oke, terkait dengan berita Meta yang rencananya akan menghadirkan fitur Meta Verified nanti dapat centang biru yang berbayar seperti Twitter, kami sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya inilah Prayit Sosmed ya. Jadi kita akan tanya-tanya soal fitur centang biru tapi berbayar ini ya, berlangganan ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Prayit. Ya, kabarnya baik. Alhamdulillah. Mas, ini kan barusan ada informasi katanya Mark Zuckerberg ini akan bikin fitur Meta Verified ya. Jadi nanti pengguna Facebook dan Instagram itu bisa dapat centang biru tapi bayar per bulan gitu 180 kayak Twitter lah. Twitter kan 120 ya, 120.000. Itu menurut panjenengan gimana, Mas? Ya. Oh ya, nanti jadi centang biru nggak spesial lagi gitu ya? Iya. Oh, malah nggak ada bedanya sama Pornhub gitu ya? Oh, Pornhub itu kalau bikin centang biru gampang ya? Oh, gampang. Oh, siap. Asal videonya ada, terus emailnya ada, otomatis centang biru gitu ya? Oh, iya. Siap. Oh, kalau saya sendiri ya mangkel toh Mas. Saya kan Facebook sama Instagram centang biru. Jadi besok kalau banyak orang centang biru saya jadi nggak merasa spesial Mas. Kalau jenengan sendiri centang biru di mana Mas? Oh, Pornhub itu ya? Oh, siap. Loh, videonya banyak berarti jenengan di Pornhub. Oh, ada 3. Nama channelnya apa Mas? Oh, CC. Oh, siap. Apa itu CC Mas? Oh, Cupang Coli. Oke, siap. Mantap, nantilah habis ini saya buka lah ya. Oke, tapi yang jelas kalau soal centang biru ini jenengan nggak setuju ya berarti ya? Oh ya, karena untuk menjaga otentisitas gitu ya, validitas akun gitu ya. Siap. Juga agar tidak banyak penipuan. Oke, siap. Terima kasih. Oh, dengaran jenengan bijak Mas. Kaget aku ya, ngacengan yang bijak ini seneng aku Mas. Siap, terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah barusan obrolan saya bersama Mas Prayit yang sekaligus menjadi pengakhiran episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Mas, ini mau nek jenengan kan video ini mau nomor pisan? Wis oke. Oh, siap. Apa judulnya? Oh, Colin the Series. Oh, mantap. Siap. Apik mesti ya. Siap, makasih Mas Prayit. Siap, terima kasih Mas Prayit. Ya. Mati lampu. Jok piye iki, Bos? Ki pro lagi berarti. Ya wis tak roll lah. Lah aku mau wis diikat. Iya, ora apa-apa lah. Hah? Iki piye iki? Pak, iki mau bayarannya kepotong lho Pak ya mau. Bayarannya kepotong lho iki. Lanjut yuk. Lanjut toh. Pol. Lanjut ya ngono. Ya.
Merah iku. Iki nyetel urang iki. Mau kerekam ora? Kerekam. Oh. Ora, Cok. Gimana besok kita hantam PLN Mas? Gimana Mas? Jangan meta ya. Lah iki urip Pak. Ayo, iki lagi urip. Lah mau mergo ngopo to? Lagi lampu. Anjlok. Iso kerja ora to kowe? Sing bener, Cok. Hah? Iki gambling aja sebenarnya. Ora ono patokan iki gambling wae. Basi. Iki gambling. Jadi ra ono patokane to asline to. Ora coy. Kocak. Kerja seni iki mau susah ya ternyata ya. Cekel pancen ngono ya. Ora ono aturan estetika. Iki putih iki. Putih iki tapi. Yo lanjut part 2 yo. Kowe ya cahayane ya. Ya, langsung. Ya. Sebab Banyak beda sih. Asik sebenarnya mati lampu ya.